Halo semua, jumpa lagi kita di Belajar dari Layar bersama saya, Erin Suryanto. Dan materi kita kali ini adalah sinematografi bagian kedua. Wow, tambah seru aja. Langsung saja. Oke, di sinematografi bagian satu kita sudah banyak mengupas tentang jenis-jenis shot. Ada close shot, medium shot, dan long shot. Kemudian kita juga belajar tentang tipe-tipe shot atau type of shot yang banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kemudian juga kita belajar tentang kamera angle, yaitu peletakan atau penempatan kamera yang juga bisa mempengaruhi karena masing-masing penempatan kamera akan menimbulkan kesan tersendiri sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan. Oke, sekarang di sinematografi 2, apa saja yang akan kita kupas? Ayo kita mulai. Yang pertama kita akan mengupas tentang prinsip gambar. Pada dasarnya ada 4 prinsip gambar, yaitu yang pertama gambar still. Gambarnya diam, objek di dalam gambar itu ikut diam. Ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi tentang situasional. Ketika kita mengambil gambar type of shot, full shot atau long shot atau extreme long shot, kita akan menginformasikan tentang situasional. Atau gambar diam, objek diam, ketika kita ingin orang lebih fokus untuk melihat apa yang ingin kita sampaikan. Karena biasanya kalau ada pergerakan itu akan mendistract mata penonton. Dan biasanya di komposisi full the frame ya, bingkai penuh atau biasanya big close up supaya penonton bisa lebih fokus. Ini yang mau kita sampaikan, gitu ya. Gambar diam, objek diam, itu gambar still. Kemudian ada gambar statis. Gambarnya diam dengan objek di dalam gambar itu yang bergerak. Ya. Contohnya apa? Yang paling mudah nih. Yang paling mudah itu gambar statis itu adalah CCTV. Nah, CCTV itu bagian contoh dari sebuah gambar statis. Dan ini juga bisa kita gunakan di program-program yang kita bikin ya. Kemudian ada gambar dinamis, yaitu gambar bergerak dengan objek yang diam. Itu dinamis. Artinya lebih banyak dinamisasinya itu dari pergerakan kamera, dari kamera movement. Misalnya saya ingin menaruh sesuatu di suatu barang di satu tempat, Anda bisa melihat sisi depannya, tapi saya ingin menginformasikan sisi belakangnya. Biasanya kamera akan saya bikin bergerak mutar sehingga kamera itu bisa menangkap belakang sehingga penonton atau Anda bisa melihat sisi belakangnya yang tidak terlihat di awal. Ya, itu gambar dinamis. Kameranya atau gambarnya bergerak, objeknya diam. Kemudian ada lagi yang prinsip yang keempat, yaitu super dinamis. Nah, super dinamis itu gambar bergerak dengan objek gambar yang bergerak. Ini biasanya ingin menunjukkan satu crowded, satu dinamisasi gambar ya, yang semuanya serba dinamis bergerak. Tapi untuk membuat gambar super dinamis ini harus benar-benar ada kesesuaian antara pergerakan kamera dengan pergerakan si objek. Sehingga dibutuhkan satu blocking kamera atau blocking pemain dan kamera yang benar-benar harus dilatih di awal, gitu ya. Oke, itu kurang lebih 4 prinsip yang ada pada gambar. Sekarang kita masuk ke kamera movement atau pergerakan kamera. Apa itu kamera movement? Kamera movement adalah aktivitas membangun suasana dramatik dan tujuan tertentu di dalam shot video yang kita bikin dengan cara menggerakkan kameranya. Ya, menggerakkan kameranya. Oke, kita lihat jenis-jenis dari kamera movement. Ada banyak kamera movement yang ada, tapi kita ambil yang umum-umum saja yang sering digunakan ya. Yang pertama ada pan. Ada pan ke kiri dan pan kanan, sehingga sebutannya pan left or pan right. Kemudian ada tilt, itu ke atas, ke bawah, tilt up or tilt down. Kemudian ada push in. Kemudian ada pull out, dan ada crab ke kiri atau ke kanan, crab left or crab right. Kemudian ada arc, itu bisa ke kiri atau ke kanan atau ke atas dan ke bawah. Ya, oke, kita lihat satu-satu. Pan. Pan adalah pergerakan kamera secara horizontal ke kiri ataupun ke kanan dengan bertumpu pada satu poros. Satu poros ini adalah tripod ya. Nah, seperti gambar ini. Ah, itu ya. Jadi yang bergerak hanya kameranya.
bertumpu pada satu poros di tripodnya. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Nah, tuh, panning, ya kan? Nah, ada motivasi ketika kita menggunakan pen, karena setiap gambar yang kita bikin harus punya motivasi. Ketika kita menggunakan pen, banyak motivasi yang bisa kita gunakan ya, yaitu dengan pen kita bisa menangkap objek yang bergerak baik ke kiri maupun ke kanan. Itu yang umum. Kemudian dengan pen juga kita bisa menangkap suasana yang ada pada objek gambar. Misalnya dalam sebuah pasar kita bisa pen, itu suasana pasar gitu kan. Itu juga bisa menangkap suasana. Kemudian dengan pen juga bisa kita gunakan sebagai penunjuk arah atau direction, ya. Misalnya saya menoleh ke sana, terus kamera mengikuti tolehan saya, sehingga penonton bisa tahu apa yang dia lihat. Nah, itu kan penunjuk arah. Kemudian bisa memberikan hubungan antar satu objek ke objek lainnya, atau reaksi dan reaksi antar objek. Nah, dialog satu dibalas dialog dua langsung di pen. Nah, itu bisa membuat satu hubungan interaksi. Kemudian dengan pen juga kita bisa menjadi pembanding jarak atau pengukur, ya. Bisa juga membangun image ukuran panjang pendek. Nah, kita misalnya ada satu jembatan, kita ambil, kemudian kita pen pelan sehingga kita bisa melihat betapa panjangnya jembatan itu, ukuran panjang pendek, ya. Itu penggunaan pen motivasinya. Kemudian kamera movement yang berikutnya adalah tilt, yaitu ke bawah dan ke atas, bisa dibilang tilt up or tilt down, ya. Tilt adalah pergerakan kamera secara vertikal, bisa ke bawah, bisa ke atas, yang bertumpu pada satu poros, yaitu tripod, ya. Nah, seperti gambar itu. Nah, mengambil Menara Eiffel itu kan, dia ambil dari bawah ke atas, atau dibalik nanti dari atas ke bawah, hanya bertumpu pada satu poros pergerakan kameranya, ya. Kita lihat contohnya. Nah, itu ya. Dan motivasi ketika kita menggunakan tilt up juga sangat banyak, diantaranya yang bisa Anda pilih nanti ya. Dengan menggunakan tilt up or tilt down, kita bisa menangkap objek yang bergerak ke atas atau ke bawah, ya. Kemudian juga bisa memberikan hubungan emosional antar objek, ya. Misalnya ada anak dipeluk ibunya, kita lihat dari wajah ibunya, kita tilt up atau tilt down ke anak yang sedang dipeluk di dadanya, atau kebalikannya dari anak yang sedang menangis, kemudian di tilt up ke wajah ibunya, ibunya sedang tersenyum. Itu bisa memberikan pengertian atau motivasi, ada hubungan emosional antar objek. Kemudian juga bisa menjadi penunjuk arah gitu. Misalnya orang menunjuk sesuatu ke arah atas gitu kan, terus kita ikuti arah tunjukannya. Nah, tilt up akhirnya bisa menjadi penunjuk arah atau direction. Kemudian sama seperti pen juga menjadi sebuah alat pembanding atau skala. Kalau di panning itu panjang pendek, kalau di tilt ya tinggi rendah, kayak Menara Eiffel tadi, ya. Diambil dari bawah betapa tingginya gitu ya. Oke, itu motivasi penggunaan tilt. Kemudian pergerakan kamera berikutnya ada push in. Nah, ini push in. Orang sering menyebutnya atau kita lebih familiar dengan istilah track in. Sama saja. Tapi kalau track in tuh biasanya ada jalur tracknya gitu ya, ada relnya. Tapi nggak apa-apa, mau gunakan track in boleh, mau push in nggak ditangkap polisi. Oke, ya. Push in adalah pergerakan kamera beserta porosnya. Nah, berarti beserta tripodnya, beserta porosnya ke arah depan atau mendekati objeknya. Ya. Kalau ini objek, ini kamera, ini kita dekatkan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, itu ya. Nah, ini push in. Dan pasti ada efek-efek dramatik di dalamnya ya. Oke. Motivasi sekarang. Motivasi penggunaan push in itu satu, kita bisa memperlihatkan dimensi ruang. Misalnya kita dari ruang satu ke ruang berikutnya melalui sebuah pintu, kita push in dari luar ke dalam sehingga muncul dimensi ruang. Oh, ada ruang dalam, oh ada ruang luar. Kita bisa menggunakan itu. Kemudian membangun image masuk atau lebih dekat ke objek. Itu jelas ya. Karena push in. Tapi bisa juga diartikan bahwa ini satu bentuk kepedulian. Misalnya ada orang lagi sakit, kemudian kita
tergugah untuk membantu, untuk datang mendekati dia, kita gunakan push in sehingga terkesan bahwa kita care sama orang itu. Nah, ini bisa kita gunakan motivasi itu. Kemudian membawa rasa ingin tahu penonton mengikuti arah masuk di dalam gambar. Nah, biasanya di acara-acara opening gitu ya, opening program-program televisi, baik itu di dalam studio maupun di panggung, start awalnya itu kita dari posisi long shot, terus kita track in. Artinya mengajak penonton untuk masuk ke acara itu. Itu bisa digunakan ya. Kemudian mewakili pandangan objek atau POV. Misalnya kita lagi jalan gitu, terus kita melihat satu titik di depan, terus cut. Kita pakai kamera push in sesuai dengan yang dipandang oleh objek itu bisa menjadi POV-nya. Kemudian membangun efek dramatik tertentu. Nah, dan banyak lagi sebetulnya motivasi lainnya, itu tergantung bagaimana Anda menggunakannya dan mengartikan alasan kenapa dibikin pergerakan kamera ini. Ya, itu push in. Kemudian kita lihat pull out. Pull out ini kebalikan dari push in, yaitu pergerakan kamera beserta porosnya ke arah belakang atau menjauh dari objek. Nah, kita lihat. Nah, itu ya. Seperti ini. Ya. Dan motivasi yang digunakan ketika kita menggunakan pull out, sama seperti push in tadi, kita juga bisa menggunakan motivasi menginformasikan dimensi ruang. Kemudian membangun image keluar atau lebih jauh dari objek, ya, sehingga menimbulkan kesan I do not care, tidak peduli. Nah, ya, tidak peduli. Kemudian membuka rasa ingin tahu penonton, membuka curiosity. Sering kan kita lihat di program-program, biasanya itu di sketsa komedi itu, dari padat, kemudian di pull out, di track out, sehingga muncul kelihatan gambar keseluruhannya, dan akhirnya itu membuat, oh ternyata. Jadi bisa dimotivasikan untuk membuka curiosity. Kemudian mewakili pandangan objek, sama seperti push in tadi ya. Kemudian membangun efek dramatik tertentu, ya jelas. Dan masih banyak lagi motivasi lainnya dari pull out yang bisa Anda gunakan, tergantung Anda bisa memaknai alasan Anda menggerakkan kamera dengan kamera movement pull out. Kemudian setelah pull out ada crab. Nah, crab ini diambil dari satu hewan, paham ya, kepiting, crab. Dan kita bisa lihat jalannya kepiting, kan miring, tapi lurus. Tapi dia miring. Nah, ini sama, yaitu pergerakan kamera beserta porosnya ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, cuman sayang nih, saya tidak dapat contoh materi visualnya. Tapi yang jelas motivasi penggunaan crab itu juga sama, bisa memperlihatkan dimensi ruang, kemudian mengikuti arah jalan sebuah objek. Misalnya ada objek jalan, kita ikutin. Itu bisa mengikuti sebuah kecepatan gerak, bisa juga ya. Biasanya kalau atlet lari cepat itu, lari 100 meter itu ada kamera yang ngikut, nah itu crab ya, sehingga orang bisa mengikuti kecepatan sebuah lari. Kemudian mewakili pandangan objek juga bisa ya, dan membangun efek dramatik tertentu. Istilahnya motivasi ini tergantung Anda penggunaannya untuk apa, dan Anda mengartikannya seperti apa. Ya, ini yang umum-umum saja. Kemudian, setelah crab ada arc. Nah, arc ini dari panah, ya, bentuk panah kan setengah lingkaran. Berarti arc ini bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Pergerakan kamera setengah lingkaran atau hingga satu lingkaran penuh, baik ke kiri atau ke kanan, ataupun ke atas atau ke bawah, yang tertuju pada satu objek. Ya, ini fungsinya untuk objek yang kita taruh di tengah-tengah dan kita melakukan arc itu adalah objek yang harus kita konsentrasikan untuk penonton, gitu ya. Nah, ini contohnya nih, ya itu dia ya, ya banyak. Tuh, ada juga yang bisa ke atas sampai ke bawah ya. Nah, motivasi pergerakan arcs ini adalah tetap dimensi ruang, karena pergerakan kamera pada intinya pasti akan membuat satu dimensi ruang, ya. Kemudian membuka rasa ingin tahu, itu juga bisa. Kemudian melihat sisi lain dari background. Perhatikan ketika dia bergerak kamera arc itu pasti backgroundnya juga akan mengalami
satu degradasi dimensi, ya kan? Dan itu efek-efek dramatik tertentu juga. Kemudian mewakili kepanikan, ya bisa juga. Pas kita panik, kita buat satu lingkaran, setengah lingkaran di wajah dia gitu, dilihatkan kepanikannya. Terserah. Ini masalah interpretasi dan kita sah-sah saja membuat motivasinya sejauh itu relevan. Kemudian membangun efek dramatik tertentu, ya bisa juga untuk transisi waktu gitu ya. Ya itu tadi motivasi penggunaan kamera arc dan kita akan masuk ke lens movement. Baik, kalau tadi ada kamera movement, sekarang kita masuk ke lens movement. Oke, kalau kamera movement adalah pergerakan kamera, berarti lens movement adalah pergerakan pada lensa. Oke, sekarang kita lihat apa itu lens movement. Lens movement adalah pergerakan dari lensa kamera dengan tujuan memberi satu pesan khusus kepada penontonnya. Nah, kita lihat dulu sekarang jenis-jenis lens movementnya. Lens movement jenis-jenisnya ada zoom, itu bisa zoom in, zoom out. Kemudian ada rack focus, atau kita sering menyebutnya change focus. Dan ada lagi follow focus, yaitu kita mengikuti fokus benda yang sedang bergerak. Oke, kita bahas satu-satu. Zoom, itu bisa zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out adalah pergerakan pada lensa yang terkesan mendekati atau menjauhi objek secara optik lens dengan cara memanjangkan atau memendekkan focal lens serta tidak merubah posisi kamera. Jadi artinya posisi kamera tetap di sini, ya. Ini lensnya aja ya yang menjauh dan mendekat sehingga muncul terkesan gambar ini mendekati objeknya. Kesan ya, terkesan. Kalau push in tadi, dia mendekat gitu sehingga terjadi perubahan efek pada backgroundnya. Kalau zoom dia tidak terjadi perubahan efek apa-apa, cuman mengesankan. Kalau zoom in mengesankan mendekati objek, kalau zoom out mengesankan menjauhi objek dengan tidak ada perubahan efek apapun di background ya. Kalau zoom in jelas ya ada perubahan dimensi ruang di dalam backgroundnya ya. Dan kamera tidak berubah. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat motivasi penggunaan zoom. Pertama, kita bisa memberikan informasi detail sebuah objek. Dengan cara men-zoom in, kita bisa memberikan informasi detail. Apa yang ingin kita sampaikan, kita zoom in sehingga penonton bisa lebih jelas menangkap objek apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian dengan zoom juga bisa mengajak penonton fokus pada titik objek tertentu, ya, ketika dia zoom in. Ketika dia zoom out, kita bisa mengajak untuk membuka pandangan, ya, karena ketika zoom out kita akan melihat suasana lainnya di luar objek yang kita angkat. Kemudian memberikan efek membesar dan mengecil pada sebuah objek. Kesan ya, sekali lagi kesan membesar dan mengecil, ya. Kemudian membangun efek dramatik tertentu dan ini bisa Anda gali, ya, bisa Anda gali penggunaan zoom in membuat efek dramatik tertentu. Misalnya ketika kita bikin film atau bikin suasana tegang, kita bisa zoom in ke wajah orang yang tegang itu sehingga penonton akan bisa masuk ikut merasakan ketegangan dari pemain kita. Misalnya seperti itu ya. Oke, itu motivasi zoom. Kemudian lens movement berikutnya ada rack focus, chain focus tadi yang sering disebut orang ya, yaitu pergerakan lensa dengan mengubah fokus lensa. Pergerakan lensa dengan mengubah fokus lensa dari objek di latar belakang ke objek di latar depannya, dari background ke foreground atau kebalikannya. Merubah chain focus dari foreground ke backgroundnya, ya. Dan ini saya nggak dapat contoh visualnya, tapi kurang lebih dari gambar begini nih. Misalnya ketika orang jabatan dan ada orang yang terkena langsung dengan hubungan jabatan tangan tadi, sehingga kita butuh ekspresi wajah tuh orang, gitu ya. Kita change dari fokusnya di tangan ke wajah orang itu,
Ya, misalnya ada pernikahan, ijab kabul gitu kan, kemudian ada si mantan pacar gitu di belakangnya, terus kita lihat tangan si laki jabat tangan, terus kita change ke fokusnya ke latar belakangnya yaitu si mantan pacar itu yang dia cuma bisa sedih gitu. Ah, itu change fokus dan banyak sekali motivasi yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan refocus kita bisa mengalihkan perhatian penonton dari satu objek ke objek yang lain. Misalnya kita menginginkan penonton dari lihat A pengen lihat penonton harus kita ajak ke harus melihat B sementara B ada di belakang atau di depannya. Kita tinggal merubah right focus ya, mau ke latar belakang atau ke foreground ya. Kemudian bisa memberikan efek pembanding satu objek dengan objek yang lain ya. Misalnya ada gelas kayu di depan, ada gelas kaca di belakang. Pertama kita fokus di gelas kayu, kemudian kita change ke gelas kaca. Ada pembanding, oh ini kayu, itu kaca. Atau pembanding besar kecil, nah ini bisa untuk menjadi motivasi pembanding. Lah ya. Kemudian bisa membangun efek dramatik tertentu. Nah ketika kita menggunakan kamera movement, lens movement, itu pasti akan ada efek-efek dramatik tertentu yang bisa kita gunakan. Oke. Kemudian kita bisa lihat sekarang lens movement berikutnya, follow focus. Nah, follow focus adalah merupakan perubahan fokus kamera selama adegan untuk mempertahankan fokus pada objek yang bergerak. Baik itu objek mendekati atau menjauhi kamera. Ya. Jadi, perubahan fokus kamera selama adegan untuk mempertahankan fokus pada objek yang bergerak. Entah itu mendekati atau menjauhi, ya. Dan ini butuh ketelitian dari seorang kameramen karena dia harus menjaga type of shot dan komposisinya dengan dia juga harus change fokus. Nah ini biasanya kalau di film itu ada sendiri orangnya, ya, untuk follow fokus ya. Otomatis follow fokus itu beberapa kali change fokus tuh, ya. Nah biasanya ada orang sendiri, gitu ya. Oke sekarang kita bisa melihat motivasi penggunaan follow focus yang sebetulnya bisa Anda tambahkan lagi sendiri sesuai keinginan Anda ya. Dengan follow focus kita bisa menggiring perhatian penonton pada satu objek yang bergerak. Kita pengen lihat, penonton pengen fokus ngelihat pemeran saya jalan dari sini ke sana, sementara di lokasi situ crowdnya. Tapi saya fokuskan ke pemain saya yang sedang berjalan dan biar penonton pun bisa juga fokus ke orang yang ingin kita tuju. Kemudian bisa mewakili pandangan orang lain atau point of view yang sedang memperhatikan objek. Misalnya tadi ada objeknya bergerak, kemudian cut ke saya memperhatikan orang itu jalan dan balik ke kamera itu follow pen dan follow fokus. Gitu ya. Itu motivasi dan motivasinya banyak sekali, itu tergantung bagaimana Anda bisa meng-create-nya ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, ada tidak kombinasi antara kamera movement dengan lens movement? Oh ada, dan itu akan membuat satu unsur dramatik tertentu dan akan membuat efek-efek gambar tertentu. Lihat kita bisa lihat contohnya. Nah ini, ketika zoom out, kamera push in. Ketika pull out, kamera zoom in. Dan efek-efeknya akan seperti ini. Ya, tergantung Anda penggunaannya. Ya, kurang lebih itulah kamera movement dan lens movement. Dan untuk mengakhirinya ada satu catatan yang penting buat Anda semua, calon-calon sutradara. Jangan gerakkan kameramu hanya karena kamu ingin terlihat atau dianggap hebat menjadi seorang sutradara. Wah, saya gerakkan kamera dari sini, biar kelihatan, wah, I'm the great director. No way. Tapi gerakkanlah kameramu layaknya kamu sedang memenuhi kebutuhan hidupmu. Karena hidup pasti punya alasan. So, pergerakan kameramu, pergerakan lensamu itu harus punya alasan seperti hidupmu juga harus punya alasan. Oke, sekian dulu materi kita sinematografi bagian 2. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan dadah.